Kau tahu semua yang tak kupahami. Kau dengar apa yang tak kukatakan. Di setiap langkahku kau terbawa, bahkan di tujuan kau telah menunggu. Kemanapun pergi, apapun ku hadapi, kau selalu dekat dan memberiku tenaga, menyihirku dengan daya, hingga tak ada gelap yang terlalu gelap, tak ada mimpi yang terlalu muluk, tak ada ujung yang menghentikan hasrat. Aku terus berlari, mencari, mengejar kemana yang tak pergi. Tak peduli kau tak sudi. Maafkan, kalau tanpa izin aku merindukanmu. Maafkan dosaku mencium bau tubuhmu. Maafkan pula karena aku harus mengingatmu. Terus saja percaya ada sesuatu yang abadi. Jadi maafkan hari ini bila tetap kukatakan aku mencintaimu, Taman Ismail Marzuki. Meyakinkan gubernur bahwa kebijaksanaannya salah. Kebijaksanaan dia bikin hotel bintang 5 itu salah sekali. Dia menjual tanah tim untuk keperluan itu. Di sekitar Jakpro itu merupakan representasi bahwa pemerintah itu jalan sendiri gitu. Pemerintah nggak mencoba bertanya kepada orang-orang yang sudah puluhan tahun jatuh bangun di kesenian. Pemerintah itu kan lebih banyak menggunakan kesenian sebagai panggung-panggung mereka sendiri gitu ya. Jabatan mereka setiap 5 tahun berganti. Setelah itu ngacak-ngacak sistem yang sudah jalan, menjadikan kesenian semata-mata sebagai panggung politik mereka dan tidak peduli. Kalau di tim itu stakeholdernya itu seniman gitu loh, jadi nggak bisa pejabat itu tiba-tiba punya rencana ya nggak bisa. Negara ini juga ditentukan dari kebudayaannya. Pemerintah ini ya pro sama seniman, masuk di dunia seniman dulu. Seniman itu kayak apa, karakternya mau apa sih, terus senimannya diajak ngomong, diajak ngobrol, itu gini loh nanti ya seniman, nanti saya itu begini sampai sejelas-jelasnya. Seniman itu cuma butuh satu,
tempat untuk berekspresi. Selalu disupport dan diberikan ruangan oleh pemerintah. Karena itu, saya tidak setuju bila tim itu menjadi arena bisnis. Apapun alasannya, tim itu bukan untuk arena bisnis, tapi untuk ruangnya kesenian berkesenian. Ini rumah kami. Kalian siapa? Ya, saya tahu. Tapi silakan. Ini seniman rumah kami, kalian bongkar. Saya permisi cuma 15 menit. Enggak. Tolong ini dicatat. Ini arogansi pemerintah. Ini arogansi gubernur. Ini yang telah membesarkan tim dihancurkan begitu saja atas nama arogansi kekuasaan. Mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya kekuasaan, menginjak-injak kesenian, menginjak-injak kebudayaan, membunuh kebudayaan. Ini buktinya. Kami kecil, kami tidak banyak, kami tidak berbahaya, tidak berdaya. Tapi jangan Anda kira kami tidak punya upaya. Membangun ini juga bukan uang dari gubernur, ini uang rakyat. Uang negara digunakan untuk menginjak-injak rakyat, membunuh kebudayaan dan kesenian rakyat. Tidak peduli apa suara kita, tidak peduli aspirasi kita. Hentikan arogansi ini. Kami, seniman, budayawan, dan pekerja budaya yang tergabung dalam forum seniman peduli tim, yang bekerja dan berkreasi di dalam kompleks Taman Ismail Marzuki sepanjang usianya. Berdasar pada satu, tetapi paksakannya pelaksanaan pembongkaran atau pembangunan tim yang didasarkan pada desain revitalisasi dari Pemda DKI Jakarta, walau sudah kami tolak dengan keras. Dua, tetap berlakunya ketentuan dalam Pergub 63 tahun 2019 yang memberi wewenang pada Jakpro sebagai pengelola tim selama 28 tahun mendatang. Tiga, dinafikannya maksud dan misi dari almarhum Ali Sadikin, Gubernur DKI sejak 28 April 66 hingga 7 Juli 77. Pada saat mendirikan tim, meminta tim sebagai rumah ekspresi seniman dan budayawan. Dikhianatinya konstitusi kita, UUD 45 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Maka dengan ini kami menuntut dengan keras. A. Moratorium seluruh pembangunan pembongkaran tim oleh Pemda DKI yang dilaksanakan Jakpro atas nama program revitalisasi tim. Setuju. Mencabut segera ketentuan tentang pemberian wewenang pada Jakpro sebagai pengelola tim berapapun kurun waktunya. Setuju. C. Menghentikan segala bentuk revitalisasi apapun terminologi yang digunakan sebelum ada pembicaraan yang komprehensif dengan seniman,
budayawan, pekerja budaya sebagai pemangku kepentingan. Hei, para pejabat negara, publik, baik di pusat maupun daerah, terutama DKI Jakarta, mengubah cara pandang mereka yang keliru dan menyesatkan tentang makna, peran, dan fungsi seni dan kebudayaan dalam sejarah bangsa ini. Setuju. Hei, memosisikan kembali kebudayaan sebagai fondasi dari pembangunan bangsa dan negara di seluruh dimensinya dan membangun infrastruktur yang dibutuhkannya sebagai obligasi konstitusional sekaligus sebagai investor bangsa. Jakarta, Kamal Ismail Marzuki. Ini negara ya. Saya langsung saya sidak ke lapangan melihat apa yang hasil pertemuan antara Komisi 10 DPRD dengan Gubernur, apakah sudah ditindaklanjuti. Ternyata masih ada nih yang bekerja. Seharusnya saya tadi minta kepada teman-teman Jakpro untuk komunikasi dengan para seniman, tidak satu seniman, semua seniman dikumpulkan gitu, supaya sampai mengatakan setuju semua. Karena bukan apa-apa, apapun cerita ini sejarah loh. Ini sejarah bangsa. Dari sini dulu ini namanya kebun binatang. Kebun binatang dipindahkan, dikasihlah seniman-seniman ini tempat di sini oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apapun ceritanya ini kan dia harus dihargai gitu. Masalah dia mau merubah. Tetapi pertanyaan yang saya di DPR pada saat itu, terus maintenance-nya siapa? Terus seniman misalkan mau adakan acara, menyewa berapa? Ini kan juga harus tahu kita, kalau ini hanya sifatnya katanya Pak Gubernur tidak ada untungnya, ini bohong. Nah ya, ini bohong. Nah makanya saya minta tolong teman-teman Jakpro komunikasi dengan ini, ntar undang saya. Saya sebagai pendengar, kalau perlu saya ngomong, kalau nggak perlu saya nggak ngomong, itu aja. Diminta berhentiin dulu atau enggak sih Pak? Saya minta berhenti dulu dengan Mbak ini, karena Mbak ini saksinya juga pada saat pertemuan saya dengan Komisi 10 gitu loh. Cepetin deh, ngobrol deh, komunikasi deh gitu, jadi selesai. Ya Mbak ya, Mbak siapa namanya? Hah? Luki, Mbak Luki nih, Mbak Luki dari Jakpro. Ya tolonglah itu tidak lanjut Mbak. Ini saya datang ke sini, saya melihat loh masih ada pergerakan. Harusnya kan bicaranya kan masalah kesimpulan daripada pertemuan dengan Komisi 10 kan ada moratorium.